dan harus teridentifikasi dengan jelas. Dan Al-Quran telah menjelaskan sebegitu gamblang. Kita tarik karena itu hadir dari awal masa semenjak pengangkatan Adam, yaitu iblis. Dan iblis mempunyai keturunan wa dzurriyyata iblis, sehingga dalam Al-Kahfi 50 diperingatkan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian mau jadikan iblis yang dari awal memusuhi kalian, yang menjadi musuh wali, musuh para aulia Allah, engkau mau jadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin? Bi'sa lidzalimina badala. Betapa buruknya pilihan pengganti bagi orang-orang yang zalim. Iblis telah mempunyai keturunan. Keturunannya seperti apa? Muslimin masih belum paham. Diperjelaskan lagi hingga peran mereka, hingga diistilahkan menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Kita masih ambigu, masih buram, tidak tahu mereka di mana, mereka hadir kapan, tanda-tandanya pun tidak. Itu sudah jelas. Dan insya Allah waktu semakin memperjelas hal itu. Ciri-cirinya apa? Dijelaskan di ayat ini bahwasanya ada keturunan iblis yang dijadikan pemimpin oleh manusia, bahkan disembah. Alam ahad ilaikum dalam surat Yasin, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka adalah nyisi. Dan Al-Quran konsisten akan siapa musuh yang sebenarnya, yaitu iblis dan zurriyahnya. Di dalam Asy-Syu'ara disebut wa junuda iblis ajma'in, dan prajurit-prajuritnya, baik yang secara biologis itu keturunannya ataupun yang ikut-ikut dengan mereka yang memimpinkan para aulia dari keturunan iblis dan orang-orang zalim, yang diantara tanda-tandanya adalah mereka para penjajah. Mereka di dunia ini selalu melakukan fasad, yaitu melakukan kerusakan dari aspek tatanan dunia. Mereka mau melakukan sehingga mereka mau buat New World Order, yang mana dari berabad-abad bagaimana negara-negara Afrika dan sebagian negara dunia ini diterjajah oleh sebagian kaum dan kelompok. Bagaimana Inggris menjadi kolonialisme Perancis dan banyak negara lain, Amerika kaum Indian asli, Australia kaum aborigin, di Afrika dijajah, diambil tenaganya, disuruh kerja paksa menjadi budak. Ini nih kolonialisme sepanjang masa, bahkan sebelum masa Dzulqarnain adalah ciri-ciri mereka yang melakukan mufsidun, ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka melakukan terus-menerus penjajahan di bumi ini. Mereka memperkuat teknologi, mereka memperkuat kekuatan militer, mereka membangun industri-industri senjata, dan mereka menginginkan untuk membuat kerusakan dan menjadi berkuasa dan menghancurkan kemanusiaan. Karena dari awal masa raja mereka yang disembah, yaitu iblis alaihi la'nah, sudah mempunyai grand design untuk melakukan itu dan untuk membuktikan kepada Sang Maha Kuasa bahwasannya pemimpinnya yang dia pilih adalah bukan sosok yang tepat, karena yang tepat semestinya adalah dirinya. Itu yang dia ingin sampaikan, dan itu adalah dendamnya dan selalu dia ingin lakukan. Iblis dan keturunannya ini adalah peperangan good and evil yang selalu akan terus berlangsung di alam dunia ini materi. Dan menang atau tidaknya itu bergantung pada antum akan memilih pihak yang mana dan bertabari atau tidak. Itu peperangan. Fabima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim. Lihat, dan sasaran iblis dan keturunannya nomor satu adalah manusia-manusia beriman yang berwilayah. Yang lain masih dilihat sebelah mata, bahkan ada sebagian yang sudah diusap menjadi golongan mereka. Diusap. Kata iblis kepada Nabi Musa, kita kalau melihat ada orang mempunyai sikap sombong, takabur, atau mempunyai sifat hasad, iri, dengki, atau mempunyai sifat tamak, atau mempunyai sifat bakhil, maka kita mainkan mereka seperti bola. Ini di kalangan manusia, agamanya apapun, sifat-sifat ini selalu mengganggu setiap orang. Hanya pintar-pintar bagaimana mengkontrol dan bagaimana menanggulangi. Itu katanya dimainin seperti bola.
Yang rata-rata teguh adalah kaum mukminin yang mualin, uli ba'sin, uli quwwa wa ba'sin syadid. Jadi lebih susah mereka. Tapi kata iblis, kalau sifat-sifat itu sudah menyatu pada diri seseorang, yakni dia telah dirasuki sifat hiqid, iri hati, hasad, sifat sombong, mutakabbir, dan juga sifat tama', dan juga sifat bakhil, kata iblis, saya udah usap mukanya, maka dia udah termasuk ifrit dari golongan kami, wes dapat pangkat juga. Nah, yang paling susah untuk itu adalah al-muwalin. Jadi antum adalah target, dan juga harus menentukan itu adu siapa. Kita tahu dan kita nampak bagaimana ini kolonialisme dan penjajah-penjajah yang melakukan fasad. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dari awal itu kemudian Allah telah ancam siapa, bahwasanya mereka akan membuat fasad 2 kali, la tufsidunna fil ardi marratain, adalah kaum Zionis. Dan segala bentuk kolonialisme sepanjang masa dari awal sampai akhir, bentuk itu telah mereka gambarkan dan pertontonkan untuk dunia dengan sekeji-kejinya. Sudah penjajahan itu sudah berubah bentuk rupa dari kolonialisme menjadi neokolonialisme, penjajahan kebudayaan, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan kebijaksanaan pemerintah dan lain-lain, dengan cara-cara yang halus tanpa membawa prajurit ataupun senjata ataupun apapun, ataupun menduduki negara itu dengan cara yang luar biasa halus dan sophisticated, menjadikan di negara-negara itu kepala-kepala pemerintahannya yang mana orang mereka yang sudah mereka ajang dari awal, yang sudah mereka biayai dari awal. Itu adalah neokolonialisme. Tapi Israel telah menunjukkan seluruh fase kebiadaban itu di mata dunia. Penjajahan yang wal'iyadzu billah di tanah di mana jejak-jejak kenabian dan kewalian dihapuskan. Dan ketika energi itu mereka kuasai, karena Palestina Al-Aqsa mempunyai energi yang sampai ke langit, telah dikuasai portal itu, dan kemudian Ma'juj ingin menguasai portal yang di Ka'bah, yang mana tempat tersuci dan menjadi kiblah salat kita, naik ke langit tertinggi, ke alam energinya itu dengan jalur itu, maka kemenangan iblis akan mengangkat bendera bahwasannya dia telah benar-benar mendudukkan siratal mustaqim. That is salah satu target utama. Ada grand design di balik ini. Karenanya negara itu menjadi medan jihad dan medan pertarungan hak dan batil. Maka kata Sayyidina Ali, antum lihat dalam kita itu diminta untuk terus dalam sholat kita sehari-hari baca Al-Fatihah berapa kali dengan wajib. Dan doanya dalam Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk untuk jalan yang lurus. Padahal kita orang muslim, orang beriman, tapi kita suruh terus berdoa. Karena threat itu, karena ancaman itu selalu ada. Iblis dan kaumnya ini, dan zuriyahnya ini, dan keturunannya, dan segala serdadunannya ini terus menerus ingin menyelewengkan orang dari siratul mustaqim. Dan di antara tanda siratul mustaqim yang paling utama, sesuai nas hadis Rasul dan sesuai apa yang di Al-Quran, apa kata Amirul Mukminin? Muhammadun Taha wa Yasin wa ana an-naba'ul azim was siratul mustaqim. Makanya ketika Allah menegur iblis, apa kata Allah setelah dilaknat, dikutuk? Kalau dia mau benar, hadza siratun alayya mustaqim. Dan insyaallah ya rabbal alamin, kita semua diberi jalan untuk berjalan di siratul mustaqim, dan untuk selalu tetap dalam siratul mustaqim, khususnya di tengah kepenuhan fitnah di zaman ini. Ya Rabb, Allahumma thabbitna ala dinik, itu adalah itu, wa thabbitna ala siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waj'alna minal mutamassikin biwilayatihim ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma wa atina wa jami'